Selamat pagi Mas. Sebelumnya kami dari kelompok Etika Profesi Kuliah Universitas 11 Maret sebelumnya ingin berterima kasih Mas atas meluangkan waktunya Mas untuk wawancara ini. Nah mungkin sebelum kita mulai wawancara ini mungkin Mas bisa perkenalan kali Mas, nama siapa, mungkin terus juga dari PT mana. Oke, nggak terlalu formal ya. Ya. Oke, namaku Riki Yolanda Putra ya. Panggilan Riki atau biasanya ada pseudonym ya. Pseudonymnya Imaji kalau orang-orang manggil nama panggung. Posisiku sekarang sistem engineer di PT Bejo Infotech Indonesia. Jadi itu sebuah perusahaan IT konsultan, basisnya di Jakarta, kantornya di Jakarta Selatan, Jalan Kavaleri. Tapi kantor operasional kita ada di Tangerang Selatan, kantor operasional, ya kan. Tapi kebanyakan karyawan dari PT BZ ini, kita bilang PT BZ itu kerjanya WFH, jadi di rumah, dari rumah atau dari base camp masing-masing gitu. Ya itu sih. Itu ya. Oke, mungkin Mas bisa ceritain Mas, apa sih yang mendorong Mas untuk bergabung dengan PT Bejo Infotech Indonesia ini? Ya, jadi aku orangnya itu lumayan nggak bisa diatur, terutama kalau IT. Dari apa yang aku pahami, IT kan selalu berkembang. Jadi aku nggak suka terkurung di satu kerangka yang kerjanya itu aja gitu loh. Nah, kebetulan dari semua perusahaan yang aku ikuti, itu PT BZ ini itu yang lebih ngasih aku kebebasan. Jadi apapun yang mau aku pakai silahkan. Yang penting pekerjaan selesai, target juga terpenuhi, sama dari sisi klien nggak menyusahkan gitu. Jadi alasan utama itu sih. Jadi aku benar-benar, kalau kita ngomong bahasa kasarnya ya, aku benar dikasih kesempatan untuk liar di situ. Untuk liar. Jadi Ya kan? restriction-nya kayak dikurangin gitu. Iya, jadi selama solusi yang aku terapkan itu menyelesaikan masalah, silakan pakai gitu. Yang penting dalam skop bertanggung jawab. Jangan sampai aku sendiri baru tahu, belum pernah pakai, terus langsung dipakai gitu aja, kan terlalu berisiko. Ya kan, terlalu berisiko. Nah, akhirnya aku gabung di situ. Kalau dari sejarahnya sendiri, sebelum PT ini berdiri pun aku udah sama foundernya. Ya kan? Jadi PT ini kan secara resmi berdiri tahun 2016. Ya kan? Secara legal menjadi sebuah PT. Tapi foundernya itu udah sama aku dari tahun 2013. 2013 itu foundernya itu kayak masih freelance. Masih freelance. Nah, enaknya IT kan gitu. Enaknya IT kita bisa kerja tanpa kita perlu ada legalitas. Karena ada beberapa klien yang memang mengesampingkan itu. Jadi kita diberikan project untuk dikerjakan tanpa mereka melihat legalitas kita. Kecuali untuk klien seperti BUMN, kan harus ada legalitas tertentu, ya kan. Tapi ya itu enaknya IT di situ. Jadi aku sama founder ini udah dari tahun 2013 jalan bareng. Akhirnya 2016 dia bilang, Ki, aku mau bikin PT, ayo dikerjakan bareng. Oke. Akhirnya dia membuat PT, legalitasnya sendiri sudah terbit, ya kan, sebagai PT. Sampai sekarang berjalan itu. Sampai kita sekarang total personilnya bersama founder tadi ada sekitar 14 orang. Itu berarti dari tahun 2016. Dari tahun 2016. Sebelumnya cuman ini aja 3 orang utama, sisanya bongkar pasang. Sampai sekarang pun masih ada bongkar pasang, ya kan. Tapi untuk saat ini posisi BZ itu stabil, personilnya stabil. Jadi kita belum ada kebutuhan lebih lanjut untuk bongkar pasang personil lagi, gitu. Oke Mas, terus kalau tugas dan tanggung jawab Mas nih di PT Bezotech Indonesia itu tadi sistem engineer kan? Iya, sistem itu engineer. Ngapain Mas? Nah, jadi kalau kita bicara profesi, kalau secara modern ya, sistem engineer itu profesi yang jarang didengar karena dulu sebelum ada istilah DevOps, kita kenal istilah sysadmin. Ya kan? Jadi orang yang benar-benar menghandle manajemen server, infrastruktur sama jaringan, ya kan? Lalu ada sebuah kultur baru namanya DevOps. Itu gimana kita bisa mengintegrasikan antara sysadmin dengan tim developer agar nggak ada bentrok di situ. Karena biasanya selalu bentrok. Jadi dari si server bilang ini sudah bisa jalan, dari developer bilang enggak, ini nggak bisa jalan, user bingung, ya kan. Akhirnya ada satu kultur baru
digabungkan menjadi DevOps, ya kan? Nah, tapi kenapa aku nyebut diriku sistem engineer dan orang bisa juga nyebut aku sistem engineer? Karena skop kerjaku nggak cuma DevOps. Kalau di sisi DevOps kita cuma ngurus soal CI/CD, jadi integrasi aplikasi, ya kan, terus development, otomasi development, ya kan. Paling mentok biasanya dijadikan DevSecOps. Jadi ada security di situ. Sementara aku itu menghandle dari awal server ada. Jadi saat ada pengadaan server, setup server bagaimana, ya kan. Terus untuk integrasi sama untuk deployment, ya kan. Untuk deployment itu aku yang ngatur, otomasi deployment, ya kan. Terus sampai ke security. Sampai Security juga. Jadi untuk aplikasi tertentu kan ada yang harus diamankan. Harus diamankan, jangan sampai aplikasi ini bocor atau dihack. Nah, itu biasanya kan dari sisi developer itu bisa menyediakan secure coding, ya kan, bagaimana biar aplikasi ini enggak dihack, tapi no system safe, ya kan, enggak ada sistem yang aman. Nah, di situ peranku. Jadi bagaimana jika aplikasi itu ternyata tidak aman atau belum diamankan, harus diamankan dari sisi server, dari sisi infrastruktur. Jangan sampai ini merembet ke infrastruktur lain. Karena sekarang kan istilahnya, kalau zaman dulu kita server cuma satu. Kalau sekarang kan kita kenal istilah clustering. Ya kan, server ada banyak dan itu saling terhubung, ya kan. Nah, jangan sampai nggak ada yang handle security internal ini, ya kan. Satu aplikasi dibajak itu bisa nyambung ke cluster yang lain, ya kan, dan ini bisa mayhem, ya kan, bisa benar-benar gangguan besar nih, ya kan. Nah, di situ peranku sebagai sistem engineer. Jadi kalau dibilang itu aku ruang lingkupku itu menyeluruh. Kadang aku juga membantu untuk development, tapi hanya di batas tertentu. Katakanlah hanya untuk bug fix atau mungkin yang aku develop ini sekadar otomasi untuk memudahkan pekerjaan developer. Jadi misal untuk, kan kita ada developer, ada QA. Nah, biasanya kan kerjanya manual nih. Developer deploy ada sendiri, QA testing ada sendiri. Nah, aku integrasikan di situ. Jadi satu otomasi. Jadi saat developer push, QA otomatis dan deployment otomatis, termasuk hardening. Jadi semuanya benar harus tanpa campur tangan manusia di situ. Tanpa campur tangan manusia. Karena apa? Kita masih percaya ada human error kan. Ada human error. Jangan sampai hanya karena ada banyak orang, ada banyak tangan yang campur tangan di situ, lantas mereka lah yang jadi ancaman utama, ya kan, karena mereka salah konfigurasi, atau kadang ada yang memaksakan nggak bisa ilmu server tapi mereka memaksakan operasional server, ya kan. Karena pernah ada kejadian di satu PT yang aku pernah kerja di situ, ada developer yang memaksakan untuk deploy sendiri dan ternyata dia nggak paham apa itu ilmunya kan, karena saat itu kan kontainer semua. Akhirnya saat dia ingin restart satu kontainer, dia matikan semua kontainer satu server. Pernah tuh, jadi satu server nggak bisa diakses hanya karena orang ini memaksakan, ini aku bisa nih, gitu, ya kan. Nah, di situ jadi aku jadi kontrol di setiap sub lah, jadi jangan sampai semua yang masuk ke server ini lepas dari pengawasanku, gitu. Jadi wilayah utamaku di server sama jaringan, tapi dari sisi pekerjaan aku kontrol mereka semua. Karena apa? Karena ujung-ujungnya mereka akan masukkan aplikasinya ke server tadi yang akan diakses oleh jaringannya aku bikin tadi, gitu. Jadi kayak monitor gitu ya, Mas? Bener, kontrol utama di situ. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Itu kalau Mas sendiri nih, gambaran kegiatan sehari-harinya tuh Mas berarti di depan komputer aja atau gimana gitu? Sama 24 hours. Kalau gambaran sehari-hari pasti monitoring server. Terus yang pasti kan kita harus ngelihat dulu nih, karena kita berurusan sama aplikasi yang dari sama orang banyak, kita harus ngecek apakah aplikasinya bermasalah. Dalam artian, apakah aplikasi ini akan memakan resource server terlalu banyak, ya kan? Terlalu banyak, akhirnya aplikasi lain terganggu, ya kan? Atau ada satu kita lihat ada log monitoring ya, monitoring. Kita lihat lognya, apa ada satu anomali ini yang membuat aplikasi ini mungkin bisa dibajak atau akan ada bug di situ. Jadi aku harus jadi orang pertama yang tahu.
atau jadi satu orang pertama yang merespon di situ. Jadi kesehariannya mungkin kalau orang lihat itu kayak apa, benar-benar membosankan ya, lihat layar terminal terus hitam putih ya kan, locknya muter terus. Tapi justru di situ tanggung jawab utamanya, karena kita melihat apa yang nggak dilihat sama orang lain, ya kan, karena developer nggak melihat hal itu dan user pun nggak mungkin melihat hal itu. Kita nggak punya nyerahkan log ke user kan, yang lihat cuma aku di situ. Jadi benar-benar ruang isolasi di mana cuma aku yang bisa baca di situ. Iya. Jadi kesannya seperti itu. Paling ya ini sih, kalau ada request dari user lalu disampaikan ke developer ada update, aku yang deploy. Oh iya. Termasuk ya tadi, termasuk integrasi dari testing sama security hardening tadi. Terus Mas, kalau di sistem engineer ini ya Mas, itu keterampilan teknisnya tuh apa aja sih Mas, kayak yang diperluin buat apa ngejalanin sistem engineering biar lebih efektif, ya keterampilan apa aja? Ya, jadi kalau di sistem engineer itu yang paling utama kemampuan untuk administrasi server. Administrasi server pertama ya? Iya, jadi otomatis kan kita harus tahu saat administrasi server, ini kita harus tahu tentang luar dalamnya operating system. Oh iya, iya. OS, ya kan? Karena kadang security hardening yang kita lakukan itu harus di sisi OS ya, karena jadi misal untuk setup firewall atau untuk setup deteksi intrusif itu kita harus main di level OS. Oh, di layer OS ya? Iya, di layer OS-nya. Terus untuk log juga kan, untuk melihat aplikasi ini stabil atau enggak, kita nggak cuma lihat dari sisi runtime aplikasi atau dari aplikasi itu sendiri, tapi dari OS juga. Dari OS ya kan, itu yang paling utama tuh. Kita harus paham luar dalam OS, ya kan, cara OS bekerja, terus networking yang pasti, ya kan, karena itu tadi yang aku sebut, kita kan udah kenal istilah clustering kan. Jadi jangan sampai kita salah server, kita nembak IP yang mana keliru server ini, ya kan. Jadi kita harus tahu juga, termasuk dari layer untuk pertahanan di sisi jaringan. Kita harus ada layer berlapis di situ. Ada yang server ini harus masuk ke server ini dulu, ke server A dulu, baru bisa masuk ke server B. Dan itu pun ada semacam policy management. Jadi untuk user ini hanya bisa akses server ini dan ini, ya kan, di situ. Jadi server, terutama OS, terus networking, termasuk cara kerja runtime. Cara kerja runtime. Jadi kita nggak hanya berharap sebuah aplikasi itu di setup, di deploy dan jalan. Ada yang namanya optimasi runtime. Jadi bagaimana agar runtime ini nggak terlalu menghabiskan resource dan nggak terlalu memberi akses yang berlebih. Karena runtime bisa kita batasi. Iya kan? Terus yang selanjutnya, karena ini udah era kontainer, kita harus paham kontainerisasi. Kontainerisasi ya. Docker, Podman, Kubernetes, apapun itu. Ya kan? Dan yang paling utama otomasi. Karena kita kan melingkupi semua nih, melingkupi semua. Kalau manual ya nggak akan ada cukup waktu. Ya nggak cukup lah waktunya. Jadi kita harus benar-benar mengotomatiskan semua. Jadi bagaimana apa yang kita kerjakan ini kita buat scripting, ya kan, kita bisa pakai Python, Bash, atau kayak aku biasa pakai Golang juga. Pakai Golang juga. Jadi saat ada request atau ada satu prosedur yang harus dijalankan, itu semua udah otomatis. Kalau kayak deployment itu kita ada istilah CI/CD, ya kan? Ya, bagaimana caranya biar itu bisa otomatis. Kita bisa pakai webhook, ya kan, kita bisa pakai webhook atau kita bisa pakai orchestrating kayak Kubernetes, atau kita pakai semacam Jenkins atau Assemble, ya kan. Jadi itu otomasi. Dan yang paling penting itu kita harus, kemampuan utama, belajar terus, jangan ya berhenti kan? belajar Ya, karena kita ada di sisi yang kritis, dimana kalau kita lengah sedikit itu bukan hanya satu aplikasi yang hancur, tapi keseluruhan, ya kan, satu pusat, satu server, satu infrastruktur, satu cluster penuh, ya kan. Otomatis kita harus jadi orang yang paling update, ya kan, paling update tentang keamanan, celah keamanan saat ini. Kita harus baca-baca CVE saat ini, ya kan, CVE-nya sejauh apa, ada vulnerability-nya, ada threat yang baru seperti apa, ya kan, dan teknologi termasuk bug-bug mereka, karena ada kadang beberapa teknologi yang
ya itu tadi seperti yang aku bilang tadi ya, no system shape ya. Iya, Ada satu teknologi yang kita pakai dan ternyata itu ada flaw di situ. Nah, kita harus tahu itu. Jadi kita benar-benar harus ngecek nih. Jadi kalau orang-orang mungkin biasanya kalau ngecek GitHub, ya kan, GitHub repo tertentu itu mereka ngecek codingan. Kalau aku ngecek di issue. Di mana? Issue. Issue. Oh iya ya. Oh. Kan itu ada update tuh, isunya apa nih sekarang, ya kan? Katakanlah sekarang aku pakai misal untuk otomasi aku pakai pipeline. Ya kan, misal pakai pipeline. Itu aku cek reponya, isunya apa saat ini? Apa yang kurang isunya? Atau ada isu yang berkaitan dengan keamanan? Atau mungkin saat isu ini ketemu, dia malah semacam menghabiskan resource. Itu ada. Ya kan? Kenapa tadi aku menekankan soal menghabiskan resource? Karena nggak sekali dua kali aku menemukan programmer ini, developer itu kalau sudah pakai teknik barbar, ya kan, ngodingan barbar, itu dia nggak peduli server ini masih bisa jalan apa enggak pakai. Sampai pernah itu di satu project, bahkan ini project yang ibaratnya BUMN ya, BUMN, server itu pernah mati. Saat itu kan aku ditanyai, ya kan, diselidiki, aku ditanyai, ini aplikasi anak-anak apa ada bugnya nih? Kok bisa server ini mati? Aku masuk ke server dong, aku cek. Ternyata pemakaian terakhir adalah script mereka sendiri. Iya, untuk monitoring. Mereka memonitoring, tapi pakai script yang monitoringnya itu membaca semua akses, membaca semua service, dan mereka nggak melakukan kontrol di situ, nggak ada quality control. Alhasil saat script itu jalan, resource-nya server kemakan setengah. Sementara aplikasi ini jalan. Ya kan? Lantas kalau aplikasi ini penggunaan resource-nya naik, mau nabrak mana? Iya. Kan gitu. Udah kepake sama script mereka. Akhirnya aku kirim report, ini script kalian sendiri yang bermasalah, dimatikanlah script itu. Sampai sekarang aman gitu. Jadi itu sih. Justru kayak scriptnya itu sendiri makan resource banyak ya? Iya benar. Jadi benar-benar kita harus ada awareness di situ. Jadi ibaratnya kalau di sisi satu tim orang yang paling paranoid itu aku. Paling paranoid, paling skeptis, paling nggak percaya sama orang. Gitu. Paranoid kenapa? Bener nggak nih aplikasi nggak bakal kenapa-napa. Skeptis sama nggak percaya sama orang. Ini udah mas, aplikasi ini udah aman, nggak percaya, cek dulu sini. Ya kan, cek log. Oh ternyata ada yang nggak aman, ya gitu. Jadi sampai dicek ya. Iya, bahkan ibaratnya kalau orang ada proyek itu ada dua kubu yang bermusuhan, ya kan? Iya. Yang user, klien ini minta, yang ini menyediakan. Biasanya kan tempur nih. Aku di tengah-tengah, nempur mereka berdua. Mintamu bermasalah, kerjaanmu bermasalah. Yang repot aku. Gitu kan. Jadi betulin semua. Kayak gitu. Iya mas. Iya. Waduh. Terus nih mas, mungkin ya mas, kan udah keterampilan teknis nih mas. Nah mungkin kalau selain keterampilan teknis nih mas, kalau misalnya keterampilan komunikasi sama kolaborasi itu juga mengaruhi kinerja mas. Nah kalau itu perlu. Karena apa? Pertama ini kan kita kerja tim, ya kan, kerja tim. Jadi setiap anggota tim itu harus tahu siapa melakukan apa. Kita ada track di Jira, ya kan, kita gunakan Jira untuk tracking backlog, ya kan, apa pekerjaan yang belum dilakukan, apa pekerjaan yang belum dimonitor, ya kan. Dari sisi komunikasi juga kita untuk sekarang biasanya pakai Discord. Kita punya channel server Discord sendiri, dan itu setiap channel ada setiap proyeknya. Iya, setiap project atau setiap produk yang kita jalankan itu ada channelnya sendiri. Nah nanti di situ sebisa mungkin kita diskusinya pun sesuai dengan channel. Jadi jangan sampai ada diskusi yang keluar dari lingkup channel itu. Jadi misal kita ada project A, kita diskusi project B, jangan, ya kan. Jadi gimana apapun yang kita diskusikan itu harus sesuai. Kita ngomong sama siapa, sama kita ngomong gimana dan pas kapan. Jadi kita tahu, ya kan. Dari tracking, dari diskusi kita coba mengorganisir semua itu agar setiap yang kita diskusikan itu ada solusinya. Kan yang penting itu kita ada solusi di situ. Itu sih. Berarti kayak komunikasi ini biar kalau nggak miskom ya mas antar tim, antar anggota tim ya. Iya. Fatal kan ya. Kalau Iya, ada suatu miskom kan ya. Benar, karena kadang nggak sekali dua kali ya. Itu kita ada miskomunikasi khususnya antara kita ngomong klasik
klasik konflik Oh iya. antara BE sama FE. Back end front end selalu berkonflik. Iya, Ya kan? berkonflik ya. Front end bilang ini fitur belum ada, back end bilang ini fitur udah ada. Ya kan? Ternyata ada yang belum integrasi di situ Iya, tengah-tengah. Ya. Di sini kenapa kita ada satu orang lagi QA, QA. quality assurance, Quality assurance. ya kan? Dia yang melakukan testing back end, testing front end. Kalau ternyata ada yang masih belum sesuai dengan backlognya, belum ada sesuai dengan tracking dari jiranya, dia yang sounding nanti. Sounding kita buat isu di Discord, ini yang belum, seperti ini detailnya. Oh iya iya. Nah, jadi ada penengah di situ. Penengah, ya. Ada penengah di situ. Gitu sih. Oke Mas. Nah terus Mas, kalau PT Bezot Infotech ini Mas, itu punya standar prosedur nggak sih kayak SOP yang harus diikutin sama semua tim? Kalau SOP ada. Ada ya? Ada. Itu berarti untuk mastiin kepatuhan ya sama kayak buat standar industri itu sendiri ya? Nah terus juga itu kayak gimana perusahaan tuh mastiin bahwa kalau SOP-nya tuh terpenuhi gitu? Oke, jadi kalau kita bicara SOP itu kan kita pasti ada step utama kan. Kalau kita ngomong di sisi teknis itu kita ada step utama. Jadi untuk sebelum kita melakukan satu project, ya kan, setelah dealing kita kan propose dulu nih. Iya. Project ini akan dibuat dengan apa, ya kan? Jadi jangan sampai setiap personel yang terlibat itu ada di luar stack tadi, ya kan? Kan kadang ada ini stack udah bener nih pakai ini, ternyata ada personel yang iseng masukkan codingan pakai bahasa lain, ya kan? Ada yang kayak gitu. Nah, itu harus disusun dari awal, ya kan? Jadi SOP kita bergantung dari permintaan user, ya kan? Dari permintaan user. Karena kadang ada user yang berharap untuk aplikasinya ini jadi secepat mungkin, jadi secepat mungkin, tanpa ada katakanlah quality testing terlalu banyak. Itu ada. Ada juga user yang minta aplikasi ini nggak apa-apa, jadinya lama. Katakanlah kita buat waktu 6 bulan selesai, ya kan? Yang penting setelah aplikasi ini rilis live itu harus bug free, walaupun nggak 100% bug free, ya kan? Nah, di situ ada. Jadi SOP kita bergantung dari permintaan dari klien. Dari klien. Dan bagaimana kita bisa cope up dengan SOP itu dari perjanjian tadi. Jadi seperti apa nanti klien ini permintaannya, seperti apa nanti apa yang kita kerjakan ini akan memenuhi permintaan atau menyelesaikan problem dari klien tadi. Itu. Berarti ada suatu agreement ya Mas? Agreement, benar. Semua harus diselesaikan di depan. Kalau misalnya nanti ada permintaan dari klien yang ternyata di luar agreement, kita harus ada dealing lagi. Dealing lagi di luar dealing yang ada. Jadi kontrak ini tetap berjalan, tapi kita ada kontrak lain sebagai kontrak penunjang. Entah untuk mengubah atau untuk menambah, gitu. Karena seringnya namanya IT ya, kalau project IT kan kita selalu berurusan dengan mengganti pekerjaan manusia jadi pekerjaan mesin. Iya. Otomatis kan kadang, bukan kadang sih, seringnya setelah aplikasi ini jalan ada layoff. Ada layoff, ya kan? Nah, kita di situ ada semacam perjanjian. Ini bagaimana kalau misalnya nanti ternyata ada layoff di sini? Apakah ini sesuai dengan permintaan dari klien atau layoff ini adalah collateral effect? Ya kan, efek samping, ya kan? Kalau memang permintaan dari klien, oke, kita nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata efek samping, kita harus diskusikan dengan klien. Karena apa? Terkadang ada klien yang sangat baik dengan karyawannya. Ini kalau di layoff kasihan, otomatis ini harus dipindah kemana? Nah, ini diskusi dengan tim kita sebagai yang membuat sistem, ya kan? Ini ada orang nih, nanti kena layoff, tapi kemampuannya gini. Sistem ini ada nggak yang bisa menghandle pekerjaan untuk orang ini, memberi pekerjaan untuk orang ini? Oh iya, ini masih butuh operator untuk katakanlah di bagian ini. Oke, orang ini bisa dimasukkan, gitu. Jadi terkadang SOP kita dari agreement tadi justru malah mengubah SOP perusahaan itu sendiri, perusahaan klien. Karena apa ya tadi? Karena ada layoff atau ada rearrangement ya, ada perubahan fungsi, perubahan tugas di situ. Nah, terus Mas, kalau langkah karir nih Mas, ini kita ngomong langkah karir yang biasanya tuh diambil sama orang dalam posisi Mas ya, berarti sistem engineer ya, itu untuk maju ke jenjang berikutnya itu apa Mas?
kalau nggak karir? Kalau sistem engineer sebenarnya jenjangnya banyak, karena kita kan memang apa namanya melingkupi semua kan, melingkupi semua. Paling kalau dari sisi karir, dari sistem engineer, atau kalau kita ngomong lebih khusus lagi di DevOps atau di sistem administrator, itu nanti kalau kita lihat dari pola industri sekarang, ya kan, itu kan sekarang serba otomatis. Biasanya ada satu profesi baru. Terakhir aku ngecek ada profesi namanya pipeline manager, ya kan. Jadi untuk sistem engineer atau DevOps atau sistem admin yang lebih paham soal pipeline, soal otomasi tadi, mereka bisa jadi pipeline manager. Atau mereka kalau memang sudah benar-benar pro untuk nge-build ya, membangun satu infrastruktur penuh, mereka bisa jadi sistem arsitek. Sistem arsitek. Sistem arsitek. Nah, sistem arsitek atau infrastruktur engineer. Nah, itu biasanya kalau sekarang kan aku BFH. Nah, kalau sudah jadi sistem arsitek atau infrastruktur engineer itu harus onsite. Karena apa? Mereka harus menghadapi masalahnya itu secara fisik. Contoh, pengadaan jaringan. Jaringan ke server tentunya. Ada server itu harus ada yang kita bisa pakai cloud server. Pakai cloud. Ada yang on premise. Nah, biasanya infrastruktur engineer itu untuk mereka perusahaan-perusahaan yang infrastrukturnya itu on premise. Ada di kantor mereka. Nah, dari kantor mereka otomatis kan kita harus membuat data center sendiri di situ, ya kan? Private data center di situ. Di mana servernya server mereka sendiri, jaringannya untuk publik dan kantor mereka sendiri, dan terutama untuk hardeningnya, ya kan? Jadi kita bikin semacam mini data center lah di situ. Karirnya di situ. Kalau kita ngomong C-level lebih tinggi lagi, biasanya sistem engineer ini akan jadi tech lead, atau kalau kita ya tadi ngomong C-level ya, kalau C kita ada di CTO, Chief Technology Officer, atau Chief Information Officer. Kalau CTO karena kita ada pengalaman untuk menghandle semua teknologi, semua flow, ya kan, otomatis kita lebih paham secara makro, ya kan, ya keseluruhan kita paham, jadi kita bisa mengarah ke CTO. Atau kalau kita lebih senang untuk mempelajari hal yang baru, ya kan, hal yang baru, kita bisa jadi CIO. Sistem Chief Information Officer. Jadi kita yang menghandle teknologi terbaru yang akan digunakan. Jadi setiap ada permintaan teknologi, decisionnya ada di CIO. Ini cocok nggak? Teknologi ini dipakai ke perusahaan kita, gitu. Tapi untuk saat ini belum karena CIO sendiri itu jarang. Sama halnya kayak sistem engineer itu jarang di Indonesia. Kebanyakan arahnya ke CTO. Justru malah ke arah CTO ya. CIO itu masih jarang didengar, karena kebanyakan keputusan dari stack atau teknologi yang digunakan itu mentok ada di level tech lead. Tech lead sudah, karena tech lead kan di bawah C level. Biasanya sudah selesai di situ ya sudah, ya kan. Jadi arahnya kebanyakan ke CTO, karena kita emang ada pengalaman di makro. Jadi apa? Skopnya kan kita menyeluruh tadi. Itu sih. Terus nih Mas, kalau misalnya nih Mas, kalau sertifikasi nih Mas, sertifikasi profesi yang untuk mendukung peran sistem engineer nih Mas, itu apa aja sih Mas? Terus sama kayak apakah kayak sertifikasi ini ngebantu Mas dalam pengembangan karir juga? Oke, jadi sertifikasi sebenarnya ada banyak ya sertifikasi, karena terkadang satu aplikasi atau satu teknologi pun ada sertifikasinya. Iya kan. Jadi ada banyak, terutama khususnya kalau di bidang sistem engineering itu kayak kalau di IBM itu ada practical DevOps segala macam, ya kan. Terus ada sertifikasi yang khusus untuk Docker atau apa, ya kan. Nah, itu lumayan menunjang, tapi sekali lagi kalau kita bicara realita, sertifikasi itu adalah satu bargain point yang memenangkan interview. Benar. Ya kan? Memenangkan kesempatan untuk interview. Tapi keberhasilan interview itu sendiri bergantung dari skill. Karena sebenarnya sampai sekarang pun aku nggak ada sertifikasi, ya kan? Nggak ada sertifikasi, tapi aku lebih main ke skill sama portofolio yang aku kerjakan apa aja, sistemnya apa aja, ya kan. Nah, kalau kita ngomong realita ya tadi, sertifikasi sangat membantu, tapi hanya di sisi memenangkan interview. Ya kan. Kita mau interview ke perusahaan besar nih,
sertifikasi berderet. Iya. Kita menang nih, Menang. ya kan? Kita dapat kesempatan interview. Tapi untuk memenangkan interview itu, kita berhasil atau enggaknya untuk masuk ke perusahaan itu kembali ke skill kita untuk secara teknis atau secara skill sosial kita, cara komunikasi segala macam, cara kita ada di teamwork. Itu tadi kita ngomong realita nih ya. Saya kan kadang ada beberapa orang yang ngomong ini selama aku punya sertifikasi yang mentereng, kerjaku gampang nih. Enggak semudah itu. Yang gampang hanya interviewnya, karena kita bisa menyisihkan begitu banyak peserta interview, ya kan? Tapi berhasil atau enggaknya bergantung ke skill tadi. Karena apalah artinya sebuah sertifikasi kalau nggak pernah ada project real yang kita kerjakan. Karena kadang sertifikasi dan tes yang kita lakukan untuk sertifikasi itu lebih keren dari projectnya, ya kan? Kita di sertifikasi nih pakai ini, projectnya enggak pakai itu, ya kan? Malah terkadang menyimpang. Yang harusnya pakai ilmu ini ternyata ini bisa selesai lebih cepat nih, ya kan? Selesai lebih cepat, ya kita pakai ini. Karena kita kan kalau di real life, kita di dunia nyata, kita kan tugasnya untuk solving problem. Klien tuh nggak peduli, yang penting masalahku selesai. Jadi gitu ya. Ya kan, yang penting masalahku selesai. Ya kan, aku nggak punya teknologimu, aku nggak paham. Kan gitu, aku nggak paham IT. Yang penting ini aku minta kayak gini selesai. Ya kan, nah di situ. Berarti kalau jadi justru kayak kalau misalnya sertifikasi gitu tuh kayak belum cukup aja gitu. Cukup. Justru malah kayak real life practice gitu ya Mas. Iya benar, makanya kadang kalau ada orang tanya ke aku gimana sih caranya bisa nempuh karir kayak aku gitu. Ya kalau memang punya sertifikasi atau punya gelar akademis, oke. Tapi kamu punya project apa enggak? Coba buat satu project yang menunjukkan kalau kamu bisa bekerja secara nyata. Jadi bukan hanya hasil tes sertifikatmu, terutama bukan di bidang itu. Iya, bukan hanya hasil nilaimu, tapi benar-benar ada proyek nyata enggak yang bisa dikerjakan gitu. Oke mas. Terus nih mas, kalau misalnya nih mas, kalau mas sendiri nih atau perusahaan nih menjadi anggota profesi tertentu baik di tingkat nasional maupun internasional tuh gimana mas? Kalau untuk anggota organisasi profesi ya, itu sebenarnya enggak sih. Enggak, karena kebanyakan kalau kita bicara lagi untuk aplikasi di dunia nyata, ya kan, organisasi profesi itu kan sebenarnya hanya untuk menentukan rule bagaimana agar setiap tim ini enggak senggolan satu sama lain, ya kan. Tapi kalau di dalam kenyataannya ya, setelah rule itu ada ya sudah kita jalan sendiri-sendiri. Ya kan, sebenarnya kalau dibilang organisasi profesi seperti katakanlah asosiasi apa, itu enggak sih, kita malah lebih ke organisasi independen lah, komunitas apa gitu. Jadi untuk katakanlah kita pakai stack apa nih, ya kan, stack ini adalah komunitasnya, kita ikut di situ, kayak gitu, hanya untuk melihat bagaimana proyeksi kedepannya, apakah stack ini masih bisa dipakai, atau mungkin ada bug yang nggak bisa dibetulkan, atau mungkin ada katakanlah kita butuh orang lagi, kita biasanya utamakan yang di komunitas ya, karena pertama kita udah kenal, yang kedua kita cari yang aktif, karena yang aktif di komunitas umumnya bukan cuma kumpul-kumpul kalau teknis ya, tapi juga bahas project atau apa, kita kan bisa lihat bagaimana orang ini menyelesaikan masalahnya. Oh ternyata orang ini punya kompetensi, kita targetlah di situ. Oh kita butuh ini nih, kita butuh orang lagi nih, mau join apa enggak? Kalau mau join kita interview dulu gitu. Jadi asosiasinya bukan asosiasi resmi sih. Bukan asosiasi resmi ya? Lebih ke komunitas independen lah. Oh kayak komunitas, jadi nggak on official gitu ya? Iya. Jadi justru kayak independen, kayak komunitas gitu ya mas? Iya benar, kayak komunitas lokal gitu. Terus nih mas, kalau misalnya PT Bezotek ini nih menerapkan kode etik profesi nggak? Kayak dalam SOP sehari-hari. Terus juga kalau mas sendiri nih memastikan bahwa etika dan integrasi selalu dijaga tuh gimana? Oke, kalau yang soal etika ini yang paling penting ya. Jadi di setiap project itu kita biasanya selalu ada yang namanya NDA, non disclosure agreement. Oh iya. Jadi selain kita ada agreement untuk proyek,
sejauh apa proyek ini akan berjalan dan selama apa dan apa yang digunakan siapa saja, kita ada NDA. Skop mana aja yang nggak boleh dipublikasi, ya kan? Jadi ada perusahaan yang NDA-nya itu total, nggak ada yang boleh tahu proyek ini dikerjakan oleh BZ, ya kan? Atau ada yang NDA-nya sebagian, boleh dijadikan portofolio, boleh dipublikasi bahwa ini adalah hasil karya BZ, tapi nggak ada yang boleh dipublikasi tentang stack, nggak ada yang boleh tahu servernya di mana, nggak ada yang boleh tahu dibuat dengan apa. Jadi cuman boleh tahu bahwa aplikasi ini untuk perusahaan ini dibuat oleh PT BZ, gitu. Nah di situ kita harus strict ya, harus strict karena kadang biasanya kalau kita lihat realita lagi ya, terutama untuk orang-orang baru dapat proyek gede nih, ya kan, masuk ke LinkedIn, ya kan, masuk ke media sosial, ngerjain proyek ini nih, disebar-sebar nih, ini lagi ngerjain proyek ini nih, keren kan, ya kan, padahal nggak boleh, itu menyalahi NDA, karena NDA ini hubungannya dengan legal. Ada beberapa situasi di mana jika kita melanggar NDA, ada dua risiko, antara proyek itu dibatalkan atau kita kena tuntut secara hukum. Tuntut secara hukum. Jadi jangan sampai, karena apa? Karena NDA ini khususnya kalau tentang skop teknologi yang kita gunakan. Kenapa nggak boleh nyebar? Seperti tadi yang aku bilang, bahwa no system safe. Ada beberapa teknologi yang sampai sekarang continuous ada bug. Kalau ternyata perusahaan itu sangat besar, atau ini BUMN atau government, ya kan, pemerintah, dan orang tahu, oh ternyata stacknya ini ada bug di situ, ini kan berbahaya, ya kan, berbahaya. Karena itu nggak boleh ada yang diungkap di situ. Pun kalaupun misalnya di sisi profesi kan, kadang aku yang ngetes keamanannya. Aku boleh publikasi tentang goal keamanan itu dengan catatan NDA biasanya setelah bug sudah di-fix. Setelah bug di-fix boleh aku publikasi, katakanlah sebagai portofolioku. Kalau aku ada di resume misal atau di portofolioku, aku berhasil ini nih nge-fix bugnya keamanan di perusahaan ini, di project ini, ya kan? Nah itu boleh dipublikasi hanya jika bug itu sudah di-fix. Bug itu sudah di-fix dan itu ada di NDA. Iya, dan itu pun perjanjiannya biasanya mengikat di dua belah pihak. Jadi di pihak klien sama ada di pihak kita belum mempublikasi setelah bug di fix, tapi klien juga ada strict di situ, ada strict rule di situ bahwa bug ini harus di fix maksimal berapa hari. Kalau ternyata bug ini belum di fix dalam tempo yang sudah dijanjikan, maka kita boleh melakukan publikasi boleh. Urusan jebol itu urusan mereka, salah sendiri. Yang ada perjanjian nih dua pihak, ya kan. Ada juga yang memang memberikan perjanjian yang mungkin ngaret ya. Pokoknya bugnya di fix dulu baru publikasi, tapi entah kapan di fix. Ada beberapa yang seperti itu, ya kan. Jadi kalau kita menyangkut sisi etika, dua itu yang penting. Agreement secara project sama NDA. NDA ini biasanya berlaku untuk project yang perusahaan besar, government atau BUMN. Itu pasti ada NDA-nya. Dan biasanya NDA ini kita tanyakan, kalau memang NDA ini total, kita nggak boleh kasih tahu, nggak boleh publikasi kalau kita yang mengerjakan dalam tempo waktu berapa tahun. Kalau ternyata dalam 3 tahun kita ada perubahan struktural, ada perubahan project, ada update di situ, ya kan? Maka dalam 3 tahun ini boleh dipublikasi. Oke, nggak masalah. Kita tunggu 3 tahun boleh masuk ke portfolio kita. Itu yang utama. Jadi kalau misalnya Pak NDA itu tuh berarti kayak ini ya, kertas gitu ya Mas? Kontrak tanda tangan gitu ya? Iya, tanda tangan. Jadi nggak boleh di violate gitu? Nggak boleh. Kalau misalkan violate tuh konsekuensinya bisa karena hukum. Karena membahayakan proyek itu sendiri dan instansi itu sendiri, ya kan. Karena jika ternyata proyek yang kita kerjakan misal servernya ada on premise di mereka, otomatis kan dengan jebolnya aplikasi dan mereka bisa orang-orang yang jebol tadi bisa masuk ke server, otomatis kan ini on premise nih di gedung mereka sendiri, mereka bisa masuk ke jaringan gitu, orang luar gitu kan, intruder. Iya, itu kan tergantung dari itu tadi
bagaimana mereka memanajemen infrastruktur mereka. Sama yang kedua ya tadi, itu emang dihandle dari NDA tadi. Kadang ada NDA yang menjadi peluang untuk kita. Katakanlah ini nanti ada pernah kejadian gini-gini ini, pernah kejadian di security nih, ya kan, ada kejadian di security, ada gangguan keamanan, ya kan, ada pernah dihack. Iya. Ini jadi peluang buat kita. Oke, kita ada agreement nih, ya kan, kita buat agreement lagi, kita buat kontrak lagi untuk keamanan, tapi tetap dalam skop NDA tadi. Kita hanya dapat tambahan biaya, itu bisa jadi peluang buat kita selama kita ikut peraturan tadi. Jadi harus hati-hati ya, harus misalnya hati-hati. apa kayak nge-share gitu. Iya, jadi kita nggak bisa sembarangan, wih dapat proyek keren nih, masuk ke IG gitu. Jangan. LinkedIn gitu ya. Karena satu kesalahan orang bisa berdampak ke dua perusahaan. Dua perusahaan justru ya. PZ sama klien. Ini bisa tempur secara hukum hanya karena satu orang pengen pansos nih. Mungkin ya sih Mas ya. Mungkin itu aja sih Mas dari kami. Jadi saya juga jadi apa ya? Jadi banyak tahu hal sih Mas kayak mengenai dunia kerja ya Mas, terutama kan kalau Mas di sistem engineer kan. Yeah. Jadi kayak apa sih yang diperluin sama sistem engineer gitu loh, sama kalau apa ada perjanjian gitu ya, kontrak-kontrak gitu. Jadi saya kayak lebih tahu gitu sih. Mungkin itu aja sih Mas dari kita. Mungkin saya sebenarnya mau ucapkan terima kasih ya Mas ya udah ngeluangin waktu juga dan juga untuk menjawab pertanyaan kami Mas. Sebenarnya mohon maaf Mas kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan Mas. Terima kasih ya Mas ya. Ya.